Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semuanya, pemirsa warisan berkah dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah. Alhamdulillahirobbilalamin. Warisan Berkah tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini Warisan Berkah masih diberikan nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat inilah Warisan Berkah mensyukurinya, berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Kali ini Warisan Berkah akan menelusuri panen sawit dan harga sawit di musim ekstrim. Nah, kita break dulu mengenai video temu manten dan acara biasanya. Kali ini akan kita lanjutkan mengenai panen sawit di musim penghujan layaknya seperti musim kemarau. Nah, inilah suasana Dusun Tunas Lestari minggu keempat 2024. Suasana masih di musim penghujan, tapi cuacanya ini seperti musim kemarau yang sangat panas sekali, sehingga terjadi banyak debu-debu beterbangan. Nah, bagaimana dampaknya mengenai musim ekstrim ini yang tidak menentu? Apakah mempengaruhi hasil panen sawitnya atau malah trek berkepanjangan? Dan ada kabar angin segar mengenai harga sawit yang rencananya itu melejit di era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo yang baru dilantik minggu-minggu kemarin. Penasaran? Simak terus, pantengi terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham dalam melihat videonya. Let's go. Nah, kita telusuri dulu mengenai hasil panen sawit di Warisan Berkah ini. Per batang ini panen sawitnya banyak yang jong atau malah per batang ini banyak yang turun buahnya. Yuk kita lihat aktivitas panennya dulu. Nah, seperti yang terlihat di video ini gulma rumput yang sengaja tidak kita babat untuk menjaga kelembapan tanah agar tanahnya lembabnya stabil di musim yang sangat panas sekali ini. Nah, inilah kita lihat sawit Warisan Berkah ini umurnya kurang lebih 25 sampai 28 tahun. Posisi tinggi ketinggiannya itu kurang lebih rata-rata hampir 12 meter. Sehingga proses panennya itu kita harus ekstra hati-hati, fokus pada kerjaan panennya agar keselamatan kerja tetap terjaga. Sebenarnya sawit di Warisan Berkah ini itu masa-masanya di replanting karena umurnya itu sudah tua, tapi karena penghasilannya itu hasil panennya itu per bulan masih memenuhi standar, yaitu per bulan itu per hektar masih dapat 2 ton lebih, sehingga masih banyak produksi, masih sayang untuk di replanting. Kecuali ini seperti di tetangga itu di sawit plasma yang umurnya hampir sama, itu banyak yang di replanting itu karena penghasilannya per bulan per ton itu hanya di bawah 1 ton, sehingga wajib untuk kita replanting. Karena di program PSR ini atau permajaan sawit layak ini itu ada dana hibah dari pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan hasil panen sawit. Dan ada kabar gembira bagi petani perkebunan sawit khususnya ini di Desa Bunga Anto ini, yang tahap keempat nanti itu dana hibahnya sudah ada kenaikan per hektar itu kurang lebih sekitar 60 juta. Nah, itulah dana hibah yang harus kita manfaatkan untuk replanting permajaan perkebunan sawit. Numpak apa? Ora oleh bahaya no. Nyedak-nyedak bahaya. Warisan Berkah.
Dan untuk mengikuti program PSR ini kita harus mendaftarkan dulu di instansi yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola perkebunan sawit rakyat. Tujuan dari replanting ini untuk meningkatkan hasil panen sawit dengan merubah bibit sawit yang bersertifikat, sehingga hasil panen sawitnya ini akan meningkat dan mutu minyaknya itu akan terjaga. Nah, inilah informasi sedikit mengenai program replanting atau PSR, yaitu permajaan sawit rakyat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman perkebunan sawit. Nah, oke guys, langsung aja kita lihat hasil panen sawitnya. Nah, kita lihat posisi di TPH panen hari ini guys. Ini itu ada orang 3 yang panen hari ini di minggu keempat tanggal 26 Oktober 2024. Nah, inilah posisinya hari ini. Apakah hasil panen sawitnya ini layak untuk kita ikutkan program PSR karena hasilnya ini trek merosot jauh, atau masih kita pertahankan karena hasil sawitnya ini masih memenuhi standar untuk tidak kita ikutkan program PSR? Penasaran? Yuk kita lihat, kita telusuri di TPH Swakarsa Mandiri. Nah, ini kita lihat. Ini penimbangannya di Mas Mudi hampir selesai. 35. Berarti hasil panen hari ini di kaplingannya Mas Mudi 8 kintal 75 kilo guys. Ini minggu yang kemarin untuk piro? 14 guys, itu merosotnya jauh sekali. Nah, itulah lika-liku kalau panen sawit itu tidak mesti harus terus dapat banyak. Itu ada masa trek, ada masa jaya. Tetap dapat banyak dikit harus kita syukuri. Nah, inilah hasil panen di kaplingannya Mas Mudi yang usia sawitnya sudah tua. Dan juga ini hasilnya masih normal, yang layak untuk diteruskan perawatannya. Nah, oke guys, kita lanjut penelusurannya, penimbangan di TPH Sawit Swakarsa Mandiri ini. Tepatnya ini di kaplingannya orang tuanya Bapak Kadus dan di warisan berkah. Apakah hasil panen sawitnya ini juga merosot atau masih stabil karena usia sawitnya ini sudah usia tua? Penasaran? Yuk kita ikuti penelusuran penimbangan video berikut ini. Nah, saat dilakukan penimbangan ini, cuaca di siang hari ini cukup panas sekali, tidak seperti di minggu-minggu kemarin, sehingga akan mempengaruhi hasil panen sawit, terutama ini di bobotnya. Nah, oke guys, kita lihat dulu, kita update dulu harga komoditas buah sawitnya ini di daerah Hitamulu, Merangin, Jambi ini di bulan Oktober minggu keempat. Harga buah sawit segar itu di pabrik itu sudah mencapai kurang lebih itu Rp2.850.000 per kilogram. Dan mudah-mudahan harga sawit ini terus melambung agar kehidupan petani perkebunan sawit ini sejahtera. Berita angin segar bagi para petani perkebunan sawit ini di era kepemimpinannya Bapak Presiden Prabowo yang baru dilantik minggu-minggu kemarin. Kebijakan-kebijakannya semoga menguntungkan bagi petani perkebunan sawit. Dan rencananya itu akan mengembalikan subsidi pupuk yang tepat sasaran. Dan akan memaksimalkan potensi kelapa sawit untuk menjadi energi bio, solar, dan bensin. Dan ini artinya
akan fokus mencapai swasembada energi untuk menjadikan minyak kelapa sawit ini menjadi minyak solar dan bensin. Dan ini sudah tercapai, bahan energi ini sudah mencapai 30% dari bahan minyak kelapa sawit. Mudah-mudahan sudah mencapai 50, syukur-syukur 100% dari bahan minyak kelapa sawit, yang artinya ini angin segar bagi petani perkebunan sawit mengenai harga akan semakin melambung. Dan mudah-mudahan beliau Bapak Presiden yang baru ini, kebijakan-kebijakannya ini menguntungkan rakyat Indonesia, khususnya ini rakyat petani perkebunan sawit. Nah oke guys, ini kita lihat hasil panen sawitnya ini di tempat TPH kelompok Swakarsa Mandiri ini. Nah ini tempat orang tuanya Bapak Kadus itu di minggu keempat Oktober ini dapat 8 kintal 10 kilo. Yang kemarin itu juga dapat sekitar 8 kintal. Itu artinya masih belum ada kenaikan. Nah ini potensi nyalanya itu 1 kapling. Dan di warisan berkah ini potensi lahannya itu kurang lebih itu 1 hektar. Ini hari ini juga mendapatkan 8 kintal lebih, dan minggu kemarin itu sekitar kurang lebih 11 kintal. Pendapatan di warisan berkah ini per hektar per bulan itu masih tembus hampir 2 ton. Nah, karena di usianya ini sudah tua, ini termasuk hasil sawitnya itu masih stabil karena rata-rata di usia tua itu sudah turun gratis. Nah ini di warisan berkah artinya itu masih layak untuk kita kembangkan, kita rawat karena hasilnya masih maksimal. Nah saya akhiri sampai di sini dulu mengenai update harga buah sawit di daerah warisan berkah. Apabila ada kata-kata dan penayangan ini banyak kesalahan, karena saya selaku manusia biasa yang sifatnya masih belajar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi nanti masih di seputaran wajah desa ekstrem Ligasi Tamulu Merangin Jambi. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.